Permintaan Nana. Nana menangis di sana melihat keadaan ayahnya yang kembali terbaring lemah di atas ranjang. Sementara itu, Rina malah sibuk dengan ponselnya. Membuat Nana berkata, "Ibu rawat ayah nggak sih?" "Nah, ibu rawat ayah kamu bukan maksa dia. Lagian dianya nggak mau ya mesti gimana? Ayah kamu mikirin omongan tetangga mulu. Ya maklum kali tinggal di kampung mah. Semua urusan pasti dibantu sama tetangga termasuk nyebarin yang aneh-aneh." Nana terdiam. Ibu sih nggak masalah Lia mau keluar atau masuk penjara. Yang mana malah membuat Nana semakin kesal. Rina tidak ada gunanya. Sampai Nana memilih keluar dari ruangan itu setelah menyeka air matanya, di mana di sana ada Epe yang melihat keadaan majikannya. "Anda baik-baik saja Nyonya? Mas Babas belum datang?" Epe menggeleng membuat Nana memilih berjalan di lorong. "Anda mau kemana Nyonya?" "Nunggu di lobi." Saat sadar Epe mengikuti Nana membalikkan badan. "Jangan ikuti aku." Yang membuat Epe cukup paham, dia memilih mengikuti secara diam-diam supaya tetap bisa mengawasi majikannya itu. Nana melangkah di koridor sampai di lobi. Dia menunggu di sana. Memang benar penyakit pikiran adalah sumber dari segala penyakit. Alasan Nana mau menikah dengan Sebastian adalah karena dia ingin ayahnya sembuh. Jadi dia akan melakukan apapun yang membuat ayahnya sembuh. Menunggu beberapa saat sampai akhirnya Nana melihat Sebastian yang datang. "Mas," panggil Nana. "Sayang, kok kamu di sini?" tanya Sebastian yang mendekat. Dia berjongkok di hadapan istrinya untuk melihat wajahnya yang ditekuk. Tangan Sebastian terangkat untuk menghapus air mata sang istri. "Jangan nangis ya, nanti kita obati lagi ayah kamu. Jangan nangis, kasihan bayinya sayang." Nana yang sensitif itu mengerucutkan bibirnya menahan tangisan, membuat Sebastian langsung memeluknya. Dia melihat sisi lain dari istrinya, yang biasanya tangguh kini terlihat sangat lemah. "Mas, bisa tidak kita bebaskan saudari tiriku?" "Hah?" Sebastian membawa istrinya pulang, sementara itu ayah mertuanya masih dirawat di rumah sakit. "Aku udah coba bujuk ayah." "Buat apa?" tanya Sebastian. "Buat ikut sama kita biar nggak dengerin omongan tetangga lagi." Sebastian yang sedang membuka jasnya itu menengok menatap istrinya yang duduk di bibir ranjang dengan helaan napas dalam. Sebastian tahu apa yang terjadi. Ayah mertuanya memiliki banyak beban pikiran, terutama tentang anak tirinya yang dipenjara. "Nanti aku yang ngomong ya, biar ayah kamu mau tinggal di sini sama kita." "Ayah nggak bakalan mau mas." "Ya kali kalau aku yang bujuk dia jadi mau." "Aku tahu ayah dia nggak bakalan mau. Terus aku minta dia buat cerain ibu tiri aku juga." Kini Sebastian yang telah berganti pakaian itu mendekat dengan alis terangkat. "Ya, maksudnya mas, ayah aku nikahin Bu Rina cuman karena balas budi. Ya aku minta ayah, aku cerain dia aja, kasih dia rumah yang itu sawah sama sawah. Terus ayah ikut sama kita, tapi dia nggak mau. Ayahku bilang tetangga yang berisik, kalau dia keganggu sama omongan tetangga kenapa masih mau tinggal di sana. Aneh." "Sayang," ucap Sebastian berjongkok menghadap istrinya. Dia memegang kedua tangan Nana kemudian menciumnya. "Mungkin ada alasan yang gak bisa dikatakan, seperti tempat itu banyak kenangan untuk ayah kamu." "Banyak kenangan untuk apa kalau udah gak betah?" gumam Nana dengan suara kecilnya. "Aku harus gimana?" "Iya, nanti aku ngomong sama ayah kamu biar ada solusinya. Kalau enggak kamu mau bebasin Lia." Sebastian menelan ludahnya kasar. Dia tahu jika dia melakukan itu maka lawannya adalah Arnold. Berbagai masalah tidak ingin membebaskan Lia dan membuat Arnold marah dengan tingkah Nana. Sebastian berniat menemui ayah mertuanya pagi ini. "Aku mau ikut mas," ucap Nana dengan mata bulatnya. Tangannya melingkar di pinggang suaminya dengan tatapan mengada. "Mas mau ikut? Kamu lagi demam, kan ayah kamu udah baik-baik aja sekarang. Nanti kalau udah baikan baru boleh jenguk ayah kamu." "Aku mana bisa sembuh kalau kepikiran ayahku terus. Makanya sembuh biar bisa jenguk dia." Nana kembali mengerucutkan bibirnya yang membuat Sebastian gemas dan mencium bibirnya juga. "Ih mas, tunggu di rumah ya. Kalau kamu udah sehat mas aku gak ngizinin. Kasihan bayinya. Ingat sekarang ada nyawa yang harus kita jaga sayang," ucap Sebastian memegang perut istrinya. Dan Nana tersadar dia memiliki calon bayi yang harus dia jaga. "Baik-baik di rumah ya." Nana mengangguk dan membiarkan Sebastian mencium keningnya cukup lama. "Hati-hati di jalan." Sebastian mengangguk dan keluar dari sana. Dia berjalan menuju mobil di mana Hans sudah menunggunya. "Kita ke rumah sakit." "Baik, Tuan." Sambil mobil bergerak, Sebastian bertanya bagaimana kabar David dan Luke. "Setelah punya masalah masing-masing kita jadi jarang bertemu."
Tuan Luke mungkin sedang menangani masalahnya terkait dengan Nona Medina. Dia sangat keras kepala, kenapa tidak meminta bantuan padaku dan David? Mungkin dia juga menyadari kalau Anda dan Tuan David punya urusan masing-masing. Astaga, aku harap Natal dan Tahun Baru ini kita bisa bersama-sama dengan mereka. Saya harap juga begitu, dan Tuan terkait. Sudah cukup, ucap Sebastian yang tahu kemana arah pembicaraan berjalan. Jangan bahas itu, kita akan cari jalan keluarnya. Anda bisa memulai pengobatannya. Itu jauh, aku harus pergi ke luar negara. Diam di rumah sakit, dan Nana, dia akan menanti Anda. Aku tidak bisa meninggalkannya, apalagi melewatkan perkembangan bayiku. Itu lebih baik daripada Anda semakin parah dan mati. Kau khawatir aku mati, Hans? Tanya Sebastian. Ya, sebaiknya diobati. Aku akan pergi, aku akan mengobatinya, tapi tidak sekarang. Nana masih membutuhkanku. Sebastian sampai di rumah sakit di mana ayah mertuanya kembali dirawat di sana. Kemarin dia tidak sempat bicara banyak dikarenakan ayah mertuanya harus segera istirahat dan melakukan pengobatan lain. Sebastian mengetuk pintu sebelum menggesernya dan masuk. Di sana ibu mertuanya langsung berdiri. Nak Sebastian, ucapnya sambil mendekat. Ayah mertuamu sangat sulit ibu ajak berobat. Dia hanya diam di rumah dan turun ke sawah. Dia tidak mendengarkan, apalagi di sana sangat susah untuk menyewa mobil. Mungkin akan lebih baik jika Nak Sebastian memberikan mobil dan juga supirnya. Sebastian mengerutkan keningnya, saya ingin bicara dengan ayah mertua saya sebentar. Oh baiklah, ibu ada di luar jika butuh sesuatu. Sebastian mengangguk, dia mendekat pada ayah mertuanya yang sudah bangun dan sedang menatap ke arah luar jendela dari ranjangnya. Pak, ucap Sebastian menyapa. Apa Nana sudah bicara? Mengenai Lia? Ya. Bisakah Nak Sebastian membebaskannya? Bukan hanya Bapak, tapi nama Nana juga menjadi jelek karena dia memasukkan saudarinya sendiri ke penjara. Saya rasa itu setara dengan perbuatannya, Pak. Dia menjalani hukuman yang semestinya. Bapak khawatir tentang omongan mereka yang merendahkan Nana? Jika ucapan mereka mengganggu, bagaimana jika Bapak pindah ke rumah kami supaya Nana dan saya bisa merawat Bapak? Ayah mertuanya itu menggeleng. Tidak, Bapak tahu umur Bapak tidak lama lagi. Tidak ada yang bisa sembuh total dari kanker. Bapak tahu itu. Uangmu sudah habis banyak, Bapak sudah siap menghadapi kematian. Bapak ingin meninggal di rumah yang penuh kenangan itu. Tapi satu yang membuat Bapak khawatir, mereka yang memandang buruk Nana. Nana tidak akan tinggal di sana, Pak, jangan khawatir. Saya akan menjaganya. Nana tidak akan hidup dengan orang-orang sejenis itu, ucap Sebastian. Maka berjanjilah kau akan terus hidup dan menjaga Nana menjaga anak kalian. Sebastian mengangguk. Saya janji, dan jangan beritahu Nana kalau Bapak mau minta segala pengobatan dihentikan. Bapak melakukannya. Sudah cukup, ucapnya dengan suara lirih. Ini sudah waktunya untuk Bapak pergi, tapi kalau bisa permintaan terakhir Bapak adalah memberi Lia kesempatan kedua.